mahasiswa program mata kuliah konseling individu. Hari ini kita belajar bersama tentang teknik komunikasi dalam konseling. Pertama, sebelum kita masuk konseling, konselor harus mempersiapkan tahapan pra-konselingnya. Persiapannya adalah konselor mempunyai arah konseling yang baik. Ada 3 kategori. Yang pertama ada informasi. Konselor harus memahami dan mengetahui keadaan konseling. Dari apa? Dari hasil asesmen non-tes yang sudah disebarkan konselor kepada semua anak bimbingannya. Asesmen itu bisa berupa daftar cek masalah, hasil daftar cek masalah, hasil sosiometri, hasil WMI, dan hasil angket yang sudah disebarkan sebelumnya. Yang kedua, konselor harus punya motivasi yang tinggi. Motivasi untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan konseling pada konselor. Yang ketiga adalah konselor mampu mengatur setting ruangan bimbingan dan konselingnya secara nyaman, tenang, asri, serta proporsional. Persiapan yang harus dipersiapkan konselor, yang pertama, konselor mempunyai fisik yang rapi, yang segar, dan yang serasi. Konselor harus meramu dirinya supaya kelihatan rapi, segar, dan serasi. Secara psikologis, konselor mempunyai tingkat energi yang baik, mempunyai kesediaan terhadap permasalahan konseling untuk ditangani dengan baik, mampu memahami perasaan konseling, dan mempunyai pemikiran yang fokus untuk penyelesaian permasalahan konseling dalam konseling. Di dalam tahap pra-konseling, konselor harus bisa memahami proses penempatan dalam duduk dengan konseling. Bagaimana proses penempatan dalam sisi permukaan memudahkan pengamatan. Konselor menyeting tempat duduknya antara konselor dan konseli bisa mudah mengamati konseli. Yang kedua, sudut memberikan rasa nyaman secara informal. Condongan mengisyaratkan perhatian. Yang keempat, bagaimana kontak mata konseli mengisyaratkan sebuah penerimaan. Konselor harus bisa mengatur kontak matanya kepada konseli yang menunjukkan penerimaan pada pelaksana yang konseling. Secara instrumental, konselor harus mempersiapkan alat tulis menulis, alat rekam, bahan-bahan informasi, media layanan, format self-help, modul, alat tes, tisu, dan lain-lain. Nah, beginilah contoh tempat duduknya yang sesuai, yang sekiranya konselor mampu melihat kondisi konseling dengan baik. Jika konseling kelompok yang seperti ini, jika konseling individu seperti ini. Proses konseling yang pertama adalah opening. Tadi dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan dan membangun hubungan baik antara konselor dengan konseli. Contohnya penyambutannya nonverbal ya, hentikan aktivitas, kita bukakan pintu, kita jemput, kita jabat tangannya, kita senyum, mengisyaratkan mempersilakan masuk, menutup pintu kembali, mendampingi konseli untuk berjalan masuk ke ruang bimbingan dan konseling. Memegang tangannya atau merangkul pundaknya, mengisyaratkan sebuah penerimaan yang baik pada konseling. Secara verbal memberikan salam, assalamualaikum, halo. Ya, ini anak ganteng yang ditunggu-tunggu. Ini anak cantik yang ditunggu. Gimana kabarnya? Kita bisa menyebut nama, memberikan pujian atas kedatangannya, menanyakan kabar, mempersilahkan menerima tempat duduk, dan menanyakan kenyamanan duduknya. Opening berisikan tentang topik-topik netral. Contoh, kita menanyakan hobinya, peristiwa hangat, kondisi cuaca, penjelasan sekitar, ya,
Contohnya, apakah kamu masih rutin berlatih olahraga? Kegiatan dalam kaitannya dengan kelonggaran kehadiran, contohnya apakah saat ini tidak ada pelajaran? Ya. Transisi pembicaraan alih topik, contohnya sehubungan dengan kedatanganmu ke sini, adakah sesuatu yang penting yang bisa kita bicarakan? Informasi tentang harapan keberhasilan, meminta kesediaan direkam, apakah boleh percakapan Anda saya rekam atau tidak? Pengembangan topik, contohnya yang kita bicarakan tadi terkait dengan hobi dan prestasimu dalam olahraga. Adakah hal lain yang mengenai dirimu yang hendak kamu kemukakan pada saya? Yang selanjutnya adalah acceptance atau penerimaan. Menanggapi yang mengisyaratkan konselor memperhatikan dan memahami konseli. Bentuknya secara verbal dengan kata-kata seperti oh iya, saya paham, baik, bagaimana? Frase atau kalimat seperti oh iya, saya paham. Saya memahami apa yang kamu kemukakan. Saya dapat merasakan kesedihanmu. Nonverbal penerimaan dengan bahasa isyarat seperti menganggukkan kepala, isyarat tangan, kontak mata, ekspresi wajah, postur, dan gestur. Yang selanjutnya adalah statement atau mengulang pertanyaan. Menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting. Contohnya, pengulangan kata frasa percuma, tidak bisa dimaafkan. Pengulangan kalimat seperti saya tidak mau menyapanya lagi. Nah, gitu ya, statement. Structuring, ya, pembatasan, penginformasian dan penyepakatan akan perlunya dan diikutinya batasan-batasan tertentu dalam proses konseling. Jenis perstrukturannya, batasan peran, role limit, jadi konselor harus bisa menempatkan perannya. Jika saya di sekolah menjadi konselor, nanti jika di rumah bisa menjadi Pak RT atau Pak RW atau kepala rumah tangga dan lain-lain. Batasan layanan, service limit, ya, batasan topik, batasan tindakan, batasan waktu yang dibutuhkan untuk konseling, batasan tujuan, batasan biaya, dan batasan jaminan kerahasiaan. Ini adalah structuring yang harus didiskusikan kepada konseling sebelum melaksanakan konseling. Reflection of feeling, pemantulan perasaan, memantulkan perasaan sikap yang terkandung dalam pernyataan konseling, unsur-unsur respon, kata pemandu yang bersifat dugaan, misalnya sepertinya nada-nadanya tampaknya, pertanyaan atas jenis perasaan tertentu yang dialami konseling. Clarification, memperjelas kata-kata melalui pemetikan inti pembicaraan yang dianggap penting. Unsur respon, ungkapan inti perasaan, pendataan, kata-kata baru yang mewakili dan segala. Sharing of experience, menyatakan penghayatan konselor terhadap kondisi konseli atas dasar empatinya. Tipe-tipe sharing, tipe statement, mengkomunikasikan penghayatan konselor terhadap pengalaman konseli. Jadi saya bisa memahami apa yang kamu rasakan. Oh, jadi kamu sekarang tidak mengikuti pelajaran matematika ya karena kamu merasa takut dengan gurumu. Nah, itu namanya sharing of experience. Tipe balikan, feedback, tipe state, mengkomunikasikan pengalaman seketika, here and now. Dulu ada anak yang tidak mau mengikuti pelajaran matematika. Akhirnya nilainya 50 dan dia tidak naik kelas. Apakah kamu mau seperti itu? Bisa dilihat, oke. Empati, teknik lead, penghargaan, ungkapan verbal untuk mengarahkan perhatian dan pembicaraan pada alur yang dikehendaki, tidak langsung atau umum, langsung atau khusus, lazim dengan kalimat tanya. Reassurance, penjaminan, pemberian kata jaminan, ganjaran ketika konseling menunjukkan kemajuannya, memberikan dukungan, pembenaran hasil postdiksi, pembenaran harapan berhasil, dan keyakinan dengan fakta. Silent atau diam, secara sengaja menciptakan suasana diam hening dengan sejumlah tujuan yang disadari.
Jenisnya jeda, kehabisan isu atau bahan bicara, selepas pencetusan perasaan mendalam, antisipasi pertanyaan, enggan atau menolak. Confrontation menunjukkan kesenjangan konflik dan pesan, persilangan atau rancu. Jenisnya adalah verbal dan non-verbal, pesan verbal dengan langkah tindakan, dua pesan verbal yang tidak konsisten, dua pesan non-verbal yang tidak konsisten, dua pribadi atau orang, pesan verbal dengan konteks atau situasi. Summary, merangkum, memadukan secara ringkas pertanyaan konseli menjadi satu kesatuan yang utuh tema topik,